Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat ketemu lagi untuk melanjutkan mempelajari histologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi. Jadi seperti yang telah kalian ketahui bahwa sistem respirasi itu dibagi menjadi dua kelompok besar bagiannya, yaitu pars konduktorial, di sini ya letaknya, kemudian pars respiratoria. Untuk pars konduktorial dimulai dari kafum-nasi, nasofaring, laring, kemudian trachea, bronchus, kemudian bronchiolus yang terminalis ya, sampai di situ pars konduktorial. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan pars respiratoria dimulai dari bronchiolus respiratorius. Kemudian berlanjut ke ductus alveolaris, alveoli atrium, dan juga sacculus alveolaris dan juga alveoli. Adapun organ yang akan kita amati itu ada 5 ya, 5, yaitu dari mulai epiglotis, trachea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Jadi kalian tahu ya letak epiglotis ya di sini, ini ya yang bisa mengatur untuk kapan dibuka, kapan ditutup sesuai dengan kebutuhannya ya, karena ini terkait dengan sistem digesti dan respirasi ya di sini. Jadi untuk yang epiglotis ini karena letaknya yang berbatasan dengan bagian kafum-nasi ini dan di daerah baru di daerah laring. Nah, ini nanti akan bisa dibedakan dua fasies untuk epiglotis ya. Kita lanjutkan aja ke slide berikutnya. Nah, ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa epiglotis itu bisa dibagi menjadi pars laringis, yaitu bagian yang menghadap ke laring. Kemudian pars lingualis, kalian tahu lingua apa? Lingua itu lidah. Jadi ini bagian yang menghadap ke lidah, ke lingua. Kalau kalian perhatikan di sini di bagian tunika mukosa itu ada perbedaan ya, menyolok di sini. Perbedaannya apa? Bahwa yang pasien laringis ini kelihatan lebih tipis, di sini lebih tebal ya areanya ya, lebih luas. Jadi di sini terdapat perbedaan epitel yang menutupinya ini ya. Jadi yang melapisinya. Jadi yang di pars lingualis itu epitelnya di tunika mukosa itu tersusun oleh epitel stratificatum squamosum. Jadi sama seperti pada di lingua juga ya, ini kelihatan tebal begini. Jadi ini epiteliumnya, ini membrana basalis. Jadi ini adalah tunika mukosanya yang disusun di sini epitelnya epitel stratificatum squamosum. Kemudian kalau kita lihat di bagian laringis ini kelihatan lebih tipis di sini. Sel-selnya kalau diperhatikan juga banyak yang tegak-tegak susunannya. Nah, untuk yang laringis ini nanti ada dua bagian, bisa dibagi menjadi dua bagian lagi ya untuk yang laringis. Ini masih sama epiglotis, hanya saja mungkin preparatnya itu kadang ada yang hadap tadi ya. Tadi ini hadapnya begini ya. Sehingga yang di bawah ini yang lingualis. Coba kalau lihat yang di sini, yang lingualis adalah yang sekarang posisi di atas ya. Nah, ini hanya soal letak dalam membuat preparatnya aja ya. Ini bisa kita lihat bagian-bagiannya ya. Mulai dari yang fasies lingualis. Ya, untuk fasies lingualis ini ya, bagiannya ini. Lingualis yang epiteliumnya adalah epitelium squamosum stratificatum atau sel pipih berlapis yang bertumbuh pada membrana basalis. Kemudian seperti biasa di bawah membrana basalis ada ini lamina propria yang tersusun oleh tectus connectivus areolaris atau jaringan ikat longgar. Kemudian ada tela submucosa yang di sini adalah tectus connectivus fibrosus yang irregularis. Jadi padat, kurang teratur. Kalau dilihat di sini juga ada macam bulatan-bulatan gini adalah glandula seromucosa. Juga terkadang juga akan kelihatan sel-sel lemak di sini karena juga dijumpai
jaringan adiposus di sini. Kemudian kartilago ini disokong oleh epiglotis ini disokong oleh kartilago. Ini ya, kartilagonya jenisnya kartilago yang elastika ya, karena membutuhkan kelenturan ya, jadi disokongnya kartilagonya yang bertipe elastika di sini ya. Jadi berbeda dengan saluran pernafasan yang lain, itu kartilagonya yang lain adalah hialin. Tapi kalau di sini adalah kartilago elastika. Ini tadi bagian yang lingualis ya, yang menghadap ke lingua atau lidah. Oke, ini tadi kita sudah mempelajari bagian sini ya, lingualis. Nah, terus yang ini bagian yang laryngealis, ada yang menghadap ke laring. Ya. Untuk yang fasies laryngealis ini masih bisa dibagi menjadi dua bagian penting di sini, ada proksimal, ada distal. Yang proksimal yang bagaimana bedanya apa? Bedanya adalah pada sel-sel epitel yang menyusunnya. Kalau di bagian proksimal, ya di bagian proksimal ini dilapisi oleh sel-sel yang bertipe pseudostratificatum columnare bersilia ya. Jadi di sini yang bagian proksimal ya, yang dilapisi oleh epithelium pseudostratificatum columnare ya di sini. Kemudian yang bagian distal itu sama dengan bagian lingual tadi, yaitu dilapisi oleh epithelium stratificatum squamosum. Seperti biasa dari epitel, kemudian di bawahnya adalah lamina propria yang terdiri dari jaringan ikat areolaris atau jaringan ikat longgar. Kemudian biasanya juga di sini terdapat ini limfositus ya, limfositus di sini, sel-sel yang kelihatan biru-biru di sini. Kemudian ada tela submucosa. Lagi itu tectus connectivus areolaris. Kemudian di sini mungkin ada bertanya, ini apa yang bulat-bulat ini? Nah, ini adalah glandula seromucosa ya, yang terdapat pada fasies laryngealis dari epiglotis. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi ya, membedakan ini. Jadi ini yang fasies lingualis ya, yang dilapisi oleh epitel stratificatum squamosum non cornificatum, epitheliumnya ini. Kemudian ini yang bagian laryngealis ya, laryngealis. Oh ya, untuk kalian nanti mengamatinya di preparat, untuk perbesaran lemah digambar semuanya ya, seluruhnya. Jadi yang seperti ini ya, ya mirip-mirip gini untuk perbesaran lemahnya. Kemudian kuatnya nanti dicari di bagian perbatasan antara proksimal dan distal di fasies laryngealis ya. Nanti dicari perbatasannya, di mana bisa ditunjukkan dengan perbedaan tipe epiteliumnya ya. Tipe epiteliumnya kalau yang proksimal itu yang kelihatan berdiri gitu ya, tegak-tegak gitu, karena dia kolumner ya, jadi pseudo stratificatum columnar. Kemudian yang bagian distal nanti yang stratificatum squamosum ya. Jadi nanti untuk perbesaran kuatnya dicari di bagian perbatasan itu supaya kelihatan dua fasies itu ya, dua ini parsnya ya. Oke. Kartilagonya ya, kalian masih ingat kan dengan jaringan kartilago ada beberapa macam. Ini yang di sini adalah yang kartilago elastika, ini yang menyokong. Kita lanjut. Nah, ini bagian proksimal dari pars laryngealis ya. Di sini kelihatan nih sel-selnya berdiri ya, nih berdiri panjang-panjang. Kemudian di sini ada silianya nih ya, ada silia.
Kemudian di sini ada glandula seromukosa ini. Ya. Sampai di sini bisa diikuti ya. Kita lanjutkan. Ini dengan pembesaran yang lebih kuat lagi. Ya. Masih ingat kan dengan epitel bertipe pseudostratificatum? Pseudostratificatum berarti semua selnya sebetulnya menempel pada membrana basalis, tapi tidak semuanya sampai ke apika, sampai ke permukaan sini, sampai ke superficial sini. Jadi ada yang hanya sampai tengah, ya, ada yang sampai atas. Nah, begitu ya. Ini yang bagian lingualis, jadi kelihatan ini epiteliumnya stratificatum squamosum. Beda sekali ya kalau diperhatikan dengan dengan yang ini tadi. Nah, ini kan tadi sel-selnya kelihatan panjang-panjang berdiri posisinya. Ya. Ini yang pseudostratificatum columnare. Nah, kalau yang ini coba diperhatikan sel-selnya posisinya tidur nih ya. Nah, ini dan juga bentuknya relatif lebih pipih-pipih sehingga disebut sebagai epitel squamosum karena berstrata-strata berlapis nama stratificatum squamosum ini ya, tanpa kornifikasi. Nah, ini membrana basalisnya ya. Selanjutnya kita ke organ berikutnya ya. Preparat kedua adalah trachea. Trachea ini kalau di preparat, nah seperti ini. Kalau kalian melihat di preparat yang sesungguhnya ya dengan mikroskop itu akan kelihatan dua lingkaran seperti ini yang berjejer. Ini karena posisinya trachea dengan berdampingan dengan esofagus ya. Tapi jangan salah, yang diamati bukan yang ini tapi yang bagian ini. Ini adalah bagian trachea. Kalau diamati di sini ini adalah kartilagonya. Ya, kalau di sini kartilagonya tipenya bukan lagi elastika tapi sudah hialin. Seperti biasa ini lumennya, ini adalah bagian tunika mukosa, ini tunika fibromuskulokartilaginea karena terdiri dari serabut, ada muskulus dan juga ada kartilago. Jadi tunika fibromuskulokartilaginea di sini dan di sini adalah tunika adventitia. Secara umum sebetulnya mempelajari sistem respirasi itu cukup mudah ya kalau mengingat-ingat jenis epitelnya. Jenis epitelnya itu hampir semua adalah pseudostratificatum columnar. Hanya saja nanti makin ke arah dalam, ke arah bawah, itu nanti sel-selnya cenderung lebih rendah. Jadi nanti makin ke dalam tidak lagi pseudostratificatum tapi sudah simplex ya, simplex columnar. Ini di bagian trachea masih di bagian pernapasan sebelah atas ya, jadi masih epitelnya adalah pseudostratificatum columnare. Nah, ini untuk skemanya adalah seperti ini. Jadi di bagian posteriornya ada esofagus, ini ya, berbatasan dengan esofagus. Nah, ini tracheanya adalah di bagian ini ya. Di sini ada lumen. Kemudian hampir sama sebetulnya dengan yang bagian tadi yang di epiglotis juga ya. Di sini ada glandula seromukosa ya. Kemudian ini ada cartilago. Ini untuk skemanya epitelnya ini ya. Ini epitel pseudostratificatum columnar bersilia. Ya, dari sini masih banyak bersilia karena memang di sini silianya juga berfungsi untuk menyaring kalau ada partikel-partikel yang ikut terhirup di dalam udara pernafasan kita. Meskipun di bagian di kavum-nasi itu sudah ada penyaringan, tapi mungkin ada yang lolos sesuai dengan ukurannya ya. Ini sampai kalau masih ukuran besar mungkin di hidung sudah tersaring, tapi kalau ukurannya lebih kecil bisa masuk sampai trachea. Nah, ini antara lain pertahanan pertamanya adalah adanya silia ini. Dan juga tentunya nanti didukung dengan sistem imun yang lain ya. Kemudian ini epitel, ini adalah membrana basalis. Nah, ini bagian lamina proprianya. Di sini di submukosanya itu ada glandula-glandula seromukosa. Jadi ada perpaduan dari sel-sel serositus dan
mukositus di sini ya. Kemudian ini bagian lebih dalam lagi, ini sudah kartilago. Kartilago hialin ya, kartilago hialin. Ini. Kemudian di luarnya lagi ada tunica adventitia. Yang khas di sini adalah bahwa di trachea ini disokong oleh kartilago hialin yang bentuknya itu membulat, lingkaran tapi tidak penuh. Jadi ada bagian yang bebas seperti ini, sehingga sering dikatakan bahwa trachea itu disokong oleh kartilago hialin berbentuk menyerupai huruf C. Ya, menyerupai huruf C. Ya, di bagian bebas ini ada musculus trachealis ya. Ini posisinya di bagian posterior ya. Di sini musculus trachealis. Kemudian untuk trachea ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, epitelnya pseudostratificatum. Ini ya. Kemudian ada membrana basalis, lamina propria, ada glandula trachealis yang bersifat serum mukosa tadi. Kemudian ada tela submukosa. Baru ini nanti yang bagian tela tunica fibromusculocartilaginea. Ya, jadi ada muskulusnya, ada kartilagonya, ada serabutnya. Ini, kemudian di bagian luarnya adalah ini yang saya tunjuk adalah tunica adventitia yang berupa jaringan ikat longgar. Nah, ini pada perbesaran yang lebih kuat lagi ya. Kita lihat ini epiteliumnya yang semuanya tumbuh pada membrana basalis, ini sel-selnya, ini lamina propria. Ada glandula-glandula trachealis ya. Juga terdapat di sini nodulus lymphaticus. Jadi kalau di epiglottis tadi ada sebaran limfosit ya, kalau di sini ada nodulus lymphaticus ya untuk kepentingan imunitas kita. Dan ini adalah kartilagonya. Ya, kartilagonya ini sudah jaringan ikat. Seperti itu. Ini lumennya bagian sini ya. Kita lanjut ke bronchus. Jadi dari trachea ke arah bawah bercabang menjadi bagian yang namanya bronchus ya. Nah, untuk bronchus ini epiteliumnya masih sama ya. Jadi masih pseudostratificatum columnar di sini. Ya, bentuknya juga membulat. Hanya saja di sini yang khas ya untuk bronchus, untuk membedakan dengan trachea ya, di samping karena juga diameternya ini lebih kecil ya, karena ini kan percabangan dari trachea tadi membentuk bronchus jadi lebih kecil. Nah, ini juga di sini disokong oleh lempengan-lempengan dari kartilago ya. Jadi di sini kartilagonya tidak menyatu membentuk seperti huruf C, tidak, tapi ini melingkar dan berbentuk lempengan-lempengan. Ini kebetulan yang digambar ini, di foto ini sudah di bagian hampir ke bronchiolus, sehingga ini yang tampak hanya serpihan satu lempengan kartilago, tapi kalau pas di dekat percabangannya trachea tadi, ini akan kartilagonya ini akan berupa lempengan-lempengan dan melingkar-lingkar ini, melingkari ini ya. Kemudian untuk bagian-bagiannya ini lumennya ya. Kemudian ini adalah tunica mukosanya. Kemudian ini tunica tela submukosa, ini tunica musculocartilaginea yang tersusun oleh musculus, otot polos, kemudian ada kartilago hialin yang berupa lempengan-lempengan melingkar susunannya ya. Kemudian juga di sini dijumpai juga ini nodulus lymphaticus ya. Yang ini apa ini? Nah, ini sudah karena sudah mau masuk ke pulmo, ini bagian dari pulmo sebetulnya di sini ya. Ikut teriris pada saat pembuatan preparat ya. Ini untuk penjelasannya. Jadi bronchus, tunica mukosanya ini ya. Kemudian
Ini juga sudah saya katakan tadi ada nodus lymphaticus. Tunika selanjutnya adalah muskul cartilaginea karena tersusun oleh musculus spiralis yang berupa otot polos, spiral karena dia melingkar tadi ya. Kemudian cartilago bronchialis yang bertipe hialin, berbentuk lempengan-lempengan tersusun melingkar. Tunika adventitia itu yang paling luar berupa jaringan ikat longgar dengan dilengkapi dengan glandula seromukosa. Jadi ciri khasnya apa? Kalau bronchus terutama adalah ini, ya. Ini untuk lebih jelasnya lagi bagian-bagiannya ya. Ini lumen, ini epiteliumnya. Jadi epiteliumnya masih pseudostratificatum columnare brasilia di sini ya. Sini. Kemudian ini bagian yang tersusun oleh sel-sel otot ini, ya, sel otot. Ini bagian submukosanya, ini ada banyak glandula-glandula, ya, glandula-glandulanya di sini. Kemudian baru ini cartilago, ya. Oke, ini masih sama ya, ini hanya untuk menunjukkan epitelnya ya, jelas sekali. Sini, kemudian ini adalah lapisan ototnya. Ini jaringan ikat di bawah epitel, dan ini glandula mukosanya di sini. Ya. Nah, ini menunjukkan glandula-glandula yang terdapat di bronchus ini ya. Ada yang ini mukosa ini yang serositus ya, ini yang mukositus. Ya, kelihatan sekali bedanya. Yang mukositus yang bening, yang serositus yang kelihatan lebih gelap ya. Kemudian ini adalah bagian dari kartilagonya. Jadi ada perikondrium, ini ada kondrosit-kondrositnya ya. Seperti itu. Masih ingat kalian pas mempelajari macam-macam tipe dari kartilago ya. Kemudian dari bronchus akan bercabang menjadi bronchiolus ya. Menjadi bronchiolus. Nah, bronchiolus ini kalau yang langsung tadi dari merupakan cabang dari bronchus, ini adalah bronchiolus terminalis. Ini yang masih bagian paling akhir dari pars conductoria pada sistem respiratoria. Sini ya. Ini kebetulan pemotongannya itu memanjang, jadi tidak kelihatan bulatnya ya, tapi ini dari samping ya, jadi kelihatan seperti ini. Tapi pada dasarnya samain, jadi ada di sini adalah epitelnya ya, ini epitelnya. Kemudian dari bronchiolus terminalis ini nanti akan bercabang lagi membentuk bronchiolus respiratorius ini ya. Kemudian dilanjutkan membentuk ductus alveolaris, saccus alveolaris, atrium, dan ada alveolus begitu urutannya ya. Ini sudah masuk ke pulmo kalau seperti ini ya. Jadi untuk tunika mukosanya ini ya, ini saya secara umum ya, bronchiolus baik terminalis maupun respiratoria ini disokong oleh epitelium kolumner simplex. Nah, di sini sudah tidak semu berlapis lagi, sudah tidak pseudostratificatum lagi, tapi sudah simplex kolumner. Jadi di sini dia hanya selapis sel kolumner ya, masih bertumpu pada membrana basalis. Kemudian ada lamina propria dengan tectus connectivus yang elasticus, dan juga ada ini limfosit ya di sini ya. Kemudian juga ada tunika muscularis ya, nanti dengan besaran yang lebih kuat akan kelihatan. Jadi ini kalau yang pas di bronchiolus terminalis nanti akan kelihatan sekali. Juga ada musculus spiralis yang melingkari dari saluran tersebut. Kemudian seperti biasa paling luar adalah jaringan ikat longgar atau tectus connectivus areolaris. Melihat sekarang bronchiolus terminalis ya. Nah, seperti ini. Lingkaran juga ya kalau memotongnya pas melintang. Jadi mirip-mirip dengan yang bronchus tadi kalau dia mati.
Perbedaannya apa? Jelas ini diameternya lebih kecil karena dia percabangan dari bronchus ya. Kemudian bedanya apa lagi? Di sini epitelnya. Epitelnya tampak lebih rendah karena ini hanya selapis. Dan sel-selnya juga di sini kolumner, tapi kolumner rendah juga di sini ya. Dan yang lebih khas lagi di sini sudah tidak disokong oleh kartilago. Jadi langsung ini muskularis ini ya di sini. Ini muskularis, ini muskulus ini. Nah, dan di sini juga banyak ini limfonoduli juga. Kemudian kalau yang respiratory bronchiolus, nah ini ya. Nah ini sama sebetulnya masih dilapisi oleh epitel yang simplex kolumner ya. Di sini juga ada dilengkapi dengan serabut-serabut juga. Kalau ini sudah mulai ductus ya ini ya. Ini sudah masuk ke pulmo sebetulnya. Ya, jadi kita lebih lanjut ke pulmo. Jadi tadi sudah sampai sini ya melayatnya. Sekarang kita lanjut sampai sini. Ya, lebih dalam lagi. Kalau diamati ya, dari mulai pernapasan yang atas ya, bagian atas sampai ke dalam sini bagian bawah. Itu sel epitelnya cenderung ketinggiannya makin berkurang. Jadi tadi dari kolumner tinggi, kemudian kolumner rendah, dan sekarang ini sudah di sini nanti epitelnya adalah pipih ya. Nah ini ductus alveolarisnya ya. Ini sini juga ada pembuluh darah, ini lumen ya. Tadi yang bagian bronchiolus respiratorisnya ini ya. Ini sudah masuk ke pars respiratoria. Ini di sini ini alveoli-alveolinya ya. Nah, ini ada atrium, ini ada saccus ya. Jadi untuk bagian dari alveoli ini sebetulnya tersusun oleh beberapa macam sel ya. Kita lihat dulu yang ini. Ductus alveolaris ini ya. Ini ductus alveolaris, ini sacculusnya, sacculus alveolaris, ini atrium, dan ini alveolus-alveolusnya. Ini gambarannya seperti ini, kayak buih-buih gitu ya. Ini perbesaran lemahnya seperti ini. Tapi nanti perbesaran kuatnya nanti tolong diamati di bagian alveolusnya ya. Jadi tadi ductus alveolaris itu kan dilapisi oleh epitel simplex squamosum, dan juga ada berkas-berkas serabut elastis dan sisa-sisa musculus spiralis dari bronchiolus ya. Kemudian masuk ke alveolus. Nah, di antara di antara dua ini alveolus ini ada ruang atau dinding ya, dinding antar alveolus. Sekatnya namanya septum interalveolari. Ya, septum itu sekat, interalveolari berarti di antara alveolus ya. Nah, komponennya apa aja ini? Septum interalveolare ini ada yang jelas adalah adanya endotheliocytus kapiler. Ya, karena di sini sudah tempat terjadinya pertukaran udara ya. Di sini jadi sudah melibatkan ada endotel dan kapiler. Ya, endoteliumnya. Kemudian bagian lagi adalah membrana basalis. Nah, membrana basalis ini milik dua-duanya, dari miliknya kapiler dan juga miliknya epitel. Dan juga ada ini epitel alveolare, ini epitelnya itu ada atau sel-sel respirasinya itu ada dua macam ya selnya, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini yang tipe 1 ini yang pipih ya. Yang pipih ini.
Kemudian yang tipe 2 ini yang memiliki nukleus bulat nih ya. Kelihatan selnya juga cenderung lebih bulat. Ini ada lumennya. Nah, nempel di lumennya ini terdapat sel makrofag atau selula magna atau sel granulosit. Di sini banyak retikulum endoplasmiknya sehingga tampak bergranula gitu ya. Ini terus mana septum interalveolaris itu ini. Ya, memang ini kalau mau lihat bagian-bagiannya harus dengan perbesaran yang lebih kuat lagi supaya kelihatan bagian-bagian mana bagian ada endotel, ada epitel, ada kapilernya gitu ya di sini. Nah, ini kalau pada pulmo yang atau paru-paru yang sehat itu seperti ini gambarnya. Tapi kalau misalnya pada orang yang merokok ini akan beda di sini. Di sini banyak terjadi atelektasis, nanti jadi antara alveolus satu dengan yang lain itu ada yang mengepis kemudian menyatu gitu ya. Tampak nanti septumnya juga menjadi lebih tebal dan banyak bukan limfosit. Kalau yang seperti ini adalah yang sehat, yang normal ya. Yaitu kalau pada perokok atau pada yang sering menghirup udara yang banyak polutannya itu di sini nanti yang terutama terkena pertama ya. Karena memang untuk partikel-partikel yang sangat kecil itu mungkin tidak bisa difilter oleh sistem yang di atasnya, jadi ikut masuk ya. Akibatnya ini yang bagian paling akhir lah yang rusak di sini ya. Tadi sudah jelaskan mengenai materi praktikumnya ya. Terus sekarang saya jelaskan untuk laporannya. Untuk laporannya seperti biasa kalian bisa mengunduh lembar kerja ini di My Class ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kemudian kelompoknya ya. Dan juga tanda tangan. Nilainya nggak usah kita yang nilai nanti ya di grading. Oke, untuk menggambarnya ya. Jadi pertama adalah epiglotis. Nah, untuk epiglotis ini menggambarnya mungkin cukup satu saja, tapi yang jelas. Jadi dari fascias lingualis dan laryngealis nanti tampak jelas, dan jangan lupa nanti lebih ditekankan ke epiteliumnya. Jadi epiteliumnya biar kelihatan bedanya antara yang fascias lingualis dan laryngealis. Kemudian yang laryngealis juga nanti tolong lebih dijelaskan lagi perbedaan antara yang di proksimal dan yang di distal gitu ya. Itu untuk preparat yang pertama. Kemudian untuk trachea itu ini gambar satu perbesaran lemah di sini lengkap. Kemudian yang sebelah sini yang perbesaran kuatnya nanti lebih dilihat di bagian musculus trachealis. Jadi di bagian posterior ya. Ini jangan lupa untuk menuliskan bagian-bagiannya ya di kolom yang sudah disediakan. Kemudian di lembar kedua kalian nanti menggambar dan memberi keterangan ya tentunya. Dan kalau perlu diberikan di bagian bawahnya adalah ciri khasnya ya, biar nanti memudahkan kalian belajar untuk mengingat-ingatnya ya. Jadi untuk yang preparat berikutnya adalah ini bronchus. Oh ya, terakhir tadi yang bronchus ya, yang bronchus. Untuk bronchus ini meskipun preparatnya satu, tapi karena bisa tampak dua ya, jadi nanti untuk perbesaran lemah di sini kita dua-duanya tidak membedakan lemah dan kuat, tapi yang di bagian kolom yang kiri ini digunakan untuk menggambar bronchus. Kemudian yang bagian kanan ini yang kotak tengah ini untuk menggambar bronchiolus. Jadi tolong diperhatikan juga nanti ukurannya ya antara bronchus dan bronchiolus. Tentu saja diameternya akan lebih besar yang bronchus ya nanti ya. Nanti dibedakan juga nanti karena yang di sini ada cartilago, yang di sini tidak gitu ya. Sama epiteliumnya nanti. Jadi menggambarnya yang proporsional ya supaya tidak membingungkan pada saat kalian mempelajari nantinya ya. Kemudian untuk yang pulmo ini kita sebetulnya sudah masuk ke pulmo, jadi ada beberapa yang bisa dilihat di sini adalah kita mulai dari ductus alveolaris, kemudian nanti ada sacculus, atrium dan alveolus ya di sini. Kemudian yang di perbesaran kuat
digambar beberapa alveolus, kemudian diperlihatkan jenis-jenis sel-sel penyusunnya dan juga septum interalveolaris. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, di sini ada beberapa jenis sel, tolong digambar sesuai bentuk dan ukurannya nanti ya, mana yang tipe 1, mana tipe 2, kemudian mana selula magna, mana septum interalveolaris. Nah, ini nanti digambar pada yang ke kotak yang tengah ini. Jadi meskipun di sini hanya diperlihatkan ini ada 4 ya, tapi sebetulnya tetap aja 5 ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada epiglotis, trakea, bronchus, bronchiolus, dan kemudian di pulmnya ini digambar mulai dari ductus alveolaris, kemudian sampai ke alveolus. Nah, itu penjelasannya dari saya. Jangan lupa nanti ini dinamai ya, dan juga nama asistennya. Ini tanda tangan. Dah, itu ya. Silakan kalian pelajari, kemudian dibuat laporannya dan nanti diupload di My Class ya. Gunakan pensil warna ya, jangan spidol, tapi pensil warna dengan pewarnaan yang semirip mungkin dengan aslinya ya. Seperti itu, jangan lupa juga dilengkapi keterangannya. Oke, nanti nilainya berdasarkan kelengkapan, kerapihan, dan juga ini bagus tidaknya ya, jelas tidaknya gambarnya ya. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang preparat-preparat yang harus kalian pelajari di sistem respirasi. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan pada saat kita praktikum. Sekian, terima kasih.